Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Fadila, mahasiswi D3 Kebidanan Stikeset Zasaintika Padang. Saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baiklah, sebelum kita masuk ke pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik ini memiliki konsep yaitu ruangan dengan suhu yang hangat, meja yang datar, jaga kehangatan bayi dengan membendung bayi dan memberi alas pada meja bayi dan berikan lampu sorot dengan jarak 60 cm dengan 60 watt. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan fisik bayi baru lahir, saya akan memperkenalkan dulu alat-alatnya. Prinsipnya, setelah bayi kita IMD-kan 1 jam, lalu kita bawa bayi ke meja yang datar. Lalu kita pasang handscoon. Lalu kita buka bedung bayi dan kita lihat apakah badan bayi ini proporsional atau tidak pada bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki. Lalu kita lihat tonus otot bayi dan tingkat aktivitasnya baik atau tidak. Lalu kita nilai warna kulit dan warna bibir bayi, yaitu kemerahan, kebiruan atau kekuningan. Lalu kita lihat bayinya menangis, kuat atau lemah atau merinding. Selanjutnya kita ukur pernafasan bayi menggunakan jam tangan selama 1 menit penuh. Pernafasan bayi yang normal yaitu 40-60 kali per menit. Setelah itu kita ukur nadinya si bayi di radialis atau di vena cubiti selama 1 menit penuh. Nadi normal bayi yaitu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Lalu kita ukur suhu si bayi. Kita ukur pada aksila bayi selama 3-5 menit. Suhu normal bayi yaitu 36,5 sampai 37,5. Kita rendam dalam larutan safflon, air sabun, dan air bersih. Selanjutnya kita ukur panjang bayi. Pastikan badan bayi dalam keadaan lurus. Panjang bayi normal yaitu 45 sampai 55 cm. Lalu lanjut ke timbang bayi. Kita timbang bayi ke atas timbangan bayi. Pastikan angkanya 0. Berat badan bayi normal yaitu 2.500 sampai dengan 4.000 gram.
Lalu kita lanjut ke pemeriksaan antropologi menggunakan pita sentimeter. Kita ukur dulu lila, yaitu lingkar lengan atas si bayi di sepertiga lengan atas bayi. Normalnya yaitu 10 sampai dengan 14 cm. Lalu kita ukur lingkar dada bayi, yaitu sejajar dengan puting bayi. Normalnya yaitu 32 sampai dengan 34 cm. Selanjutnya kita periksa di bagian kepala bayi, yaitu kita lihat ubun-ubunnya apakah datar atau cekung. Lalu kita lihat di bagian suturanya apakah ada ngulasi atau tidak, apakah ada caput sasaganium atau tidak, dan apakah ada sepal hematoma atau tidak. Selanjutnya kita ukur lingkar kepala bayi menggunakan pita sentimeter, yaitu dari fronto ke tempora, ke occiput, ke tempora lagi, dan ke fronto lagi. Normalnya yaitu 32 sampai 35 cm. Selanjutnya kita ukur sirkumferensia bayi, yaitu di bagian belakang kepala ke ubun-ubun besar. Normalnya yaitu 32 cm. Lalu kita lanjut ke fronto occipitalis, yaitu di bagian belakang kepala ke tulang dahi. Normalnya yaitu 33 cm. Selanjutnya kita ukur mento occipitalis, yaitu dari tulang dagu ke belakang kepala. Normalnya yaitu 32 cm. Selanjutnya kita periksa di bagian telinga bayi, yaitu kita lihat apakah telinga bayi ada daun telinganya dan apakah simetris atau tidak, dan kita lihat apakah telinga bayi memiliki lubang telinga menggunakan pen light. Selanjutnya kita periksa di bagian mata si bayi, apakah si bayi memiliki 2 buah bola mata dan simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi pada mata si bayi atau tidak. Selanjutnya kita periksa di bagian hidung si bayi menggunakan pen light, apakah hidung si bayi memiliki 2 buah lubang dan memiliki sekat. Lalu kita lihat di bagian bibir si bayi dan pada bagian langit-langit si bayi, apakah si bayi memiliki labioskisis atau labioplattoskisis, dan kita lihat lidah bayi apakah ada atau tidak. Lalu kita lihat refleks hisap si bayi pada saat si bayi menyusu. Lalu kita periksa apakah si bayi ada pembesaran kelenjar limfe, yaitu di bagian belakang telinga, dan apakah si bayi ada pembengkakan kelenjar tiroid, yaitu di bagian leher. Lalu kita lanjut ke bagian dada si bayi, kita lihat bentuk dadanya simetris atau tidak, putingnya simetris atau tidak, dan kita dengarkan tarikan pada saat si bayi bernafas menggunakan stetoskop. Lalu kita lanjut ke bagian bahu, lengan, dan bagian tangan si bayi dan bagian jari-jarinya juga. Apakah bentuknya normal, gerakannya juga normal. Lalu kita lihat di bagian jari si bayi, apakah ada bagian jari yang kurang, yaitu polidaktili, atau jari yang berlebih, sidaktili. Ya, kita periksa di bagian sistem saraf si bayi, yaitu refleks Moro. Refleks Moro adalah refleks kaget. Kita coba kagetkan si bayi. Jika bayi kaget berarti refleksnya sudah aktif. Yang kedua, refleks grab, yaitu refleks menggenggam. Kita coba letakkan jari kita di jari si bayi, apakah bayi berusaha menggenggam. Jika iya berarti refleksnya sudah aktif. Yang kedua yaitu refleks tonic neck, yaitu mengangkat kepala. Kita coba tengkorakkan si bayi. Jika bayi berusaha untuk mengangkat kepalanya berarti refleksnya sudah aktif. Selanjutnya yaitu refleks Babinski. Kita sentil di bagian ujung kaki si bayi. Jika bayi menangis atau terkejut berarti refleksnya sudah aktif. Lalu refleks walking, kita coba angkat bayi seperti ini. Jika bayi berusaha mengayun berarti refleksnya sudah aktif. Lalu yang terakhir yaitu refleks sacing, yaitu refleks menghisap, kita lihat pada saat bayi menyusu. Lalu kita lanjut ke bagian perut bayi, kita lihat yaitu apakah ada penonjolan di bagian tali pusat si bayi pada saat si bayi menangis.
pendarahan di tali pusat si bayi atau tidak, dan apakah perut bayi kembung atau tidak dengan cara menepuk seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian genitalia bayi. Pada bayi laki-laki kita lihat apakah ada penis atau tidak, apakah ada batang penis atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada lubang penis atau tidak dan letak lubangnya normal atau tidak. Lalu kita lihat apakah kedua testis sudah berada di dalam skrotum. Lalu kita lanjut ke genitalia perempuan. Kita periksa yaitu apakah ada lubang uretra. Kita lihat apakah ada labia mayora, apakah ada labia minora, dan apakah labia mayora sudah menutupi labia minora, dan kita lihat apakah sudah ada lubang vagina dan lubang anus. Lalu kita lanjut ke bagian punggung bayi. Kita lihat apakah punggung bayi memiliki cekungan atau tidak, dan kita lihat apakah si bayi memiliki lubang anus atau tidak. Dan yang terakhir kita lihat pada kulit bayi apakah ada vernika sesiosa, apakah warna kulit dalam bibir si bayi kemerahan, kekuningan, atau kebiruan, dan kita lihat apakah si bayi ada tanda-tanda lahir. Yang terakhir kita bedung kembali si bayi. Setelah itu kita buka masker. Lalu kita buka cermeh. Lalu kita buka handscoon. Dan kita lakukan cuci tangan kembali dan lakukan pendokumentasian. Terima kasih telah menonton video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.